Apakah menurut point of view Anda, pemerintah melihat dan juga fokus terhadap sektor TPT ini telat atau dapat diartikan telat, atau justru sekaranglah waktunya untuk bagaimana pemerintah membantu atau mensupport sektor TPT dalam negeri kita? Silakan dengan point of view Anda, Pak Retma. Ya memang kalau dibilang telat ya udah telat gitu ya. Tapi ya memang harus segera dilakukan langkah gitu. Ini kan TPT ini kan eh, berkontraksinya udah hampir 2 tahun ya. Udah dari sejak akhir 2022. Di 2023 kan pertumbuhan kita sudah negatif. Dan kalau kita ngelihat PMI, mungkin waktu itu pemerintah masih tenang-tenang aja karena PMI-nya masih cukup baik ya. Karena yang di 2023 itu yang bermasalah itu kan hanya beberapa sektor, tekstil, alas kaki, kulit, industri karet gitu yang bermasalah, yang negatif pertumbuhannya. Yang lain masih positif. Tapi kalau kita ngelihat ini kan makin lama kan menular ke sektor lain ya. Karena kalau saya lihat sektor yang berbasis batu bara terus petrochemical khususnya itu juga pertumbuhannya di kuartal 1, kuartal 2 kan sudah negatif. Jadi tambah lagi. Belum lagi sektor-sektor lain yang pertumbuhannya juga turun ya. Ada sektor elektronik gitu ya. Jadi ini udah warning sebetulnya. Dan warningnya sebetulnya diawali oleh warning dari industri TPT dan alas kaki sebetulnya. Tapi pemerintah kan kelihatannya juga kurang fokus untuk menyelesaikan permasalahan di sektor ini ya. Jadi ini udah menular ke sektor lain. Saya kira ya mau nggak mau pemerintah harus turun tangan meskipun terlambat. Peluang ekspor dari negara lain terkhusus China yang juga bisa dikatakan impor dalam negeri kita yang juga akan meningkat dari negara-negara di luar sana terkhusus China yang juga kini berjibaku dengan angka PMI manufakturnya yang terkontraksi. Silakan Pak Retma. Iya, memang kalau Cina kan case-nya kan memang dia kan dari awal disetting sebagai supplier dunia ya. Artinya ketika dunianya terkontraksi, maka PMI dia akan terkontraksi. Jadi mau nggak mau mereka harus push ekspornya kemana aja gitu ya. Termasuk yang paling besar kan ke Indonesia. Sedangkan Indonesia tadi yang seperti dikatakan Mas Ahmad itu sangat-sangat betul ya. Maksudnya kalau kita ini kan untuk naikin PMI aja pasar domestik aja sudah cukup untuk bisa naikin PMI gitu ya. Jadi kan pasar domestik kita sangat-sangat besar. Ekspor kita juga meskipun sedikit turun tapi masih kuat. Maksudnya masih kuat ketika negara lain ekspornya turun banyak, kita kan ekspornya hanya turun sekitar 1 miliar dolar ya, hanya di bawah 10% turunnya. Artinya kita masih kuat ekspor. Nah, tapi tantangannya cukup besar karena kondisi dunia yang terkontraksi. Nah, yang paling bisa menjamin market kita adalah pasar domestik. Nah, yang sayangnya pasar domestik ini dipenuhi oleh barang-barang impor, termasuk yang barang impor ilegal. Dan ini yang kami sangat sesalkan adalah pemerintah sudah membicarakan ini hampir 2 tahun gitu. Sudah 2 tahun, tapi sampai saat ini tidak pernah ada langkah nyata bagaimana caranya melindungi pasar dalam negeri ini dari barang-barang impor, khususnya barang-barang impor yang masuknya secara ilegal. Nah, ini yang menjadi PR utama. Nah, kalau saya lihat sih yang membuat PMI turun adalah ya tadi keyakinan kita para manufaktur terhadap kondisi terakhir ya. Jadi semuanya masih wait and see ya, daripada sekarang kita paksakan berproduksi gitu ya dan rugi dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, dengan kondisi pemerintah terutama yang sangat tidak memperhatikan industri manufaktur. Ya mending kita wait and see aja, turunkan produksi gitu ya. Nah, nanti kita tunggu pemerintah baru. Kalau pemerintah barunya kira-kira, dan kami yakin pemerintah barunya akan membenahi, nah baru di sana saya kira PMI-nya bisa naik lagi. Oke, menurunkan produksi menjadi jalan ninja di sektor TPT agar dapat bisa survive begitu ya. Tapi bagaimana juga dengan Anda lihat begitu justru banyak sekali industri TPT yang tumbang atau harus kita katakan kolaps atau bangkrut begitu ya untuk mengatasi dan tidak tahan dengan kondisi seperti ini Pak Retma. Ya, itu pilihan ya. Maksud pilihan adalah beberapa perusahaan yang terutama perusahaan-perusahaan kelas menengah yang cash flow-nya udah nggak kuat lagi. Karena ini dia selama 2 tahun ini berjibaku gitu ya. Bagaimana dia mempertahankan, menurunkan produksi, terus sampai ada PHK, merumahkan karyawan gitu. Itu kan upaya mereka untuk bisa bertahan. Nah, tetapi kan kekuatan cash flow masing-masing perusahaan kan beda-beda ya. Terutama perusahaan-perusahaan kelas menengah saya kira cash flow-nya nggak kuat ya, akhirnya mereka memaksa
pilih, tutup. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan yang sekarang masih berupaya masih bisa bertahan, yang itu caranya masih sama menurunkan produksi. Jadi saya kira penurunan produksi ini adalah langkah untuk bertahan. Nah, tetapi kan juga tetap ada batasnya gitu ya. Kalau yang perusahaan-perusahaan kelas menengah batasnya kemarin 2 tahun, nah tahun ini sudah tutup, kolaps gitu ya, benar-benar menutup usahanya. Nah, perusahaan-perusahaan yang masih bertahan, saya kira juga kalau tidak segera dilakukan langkah perbaikan, juga akan menyusul gitu. Jadi saya kira ya kita coba bertahan 2 bulan inilah 2 bulan eh, dengan cara yang sama gitu ya, menurunkan produksi, slow production. Nah, kita berharap pemerintah baru bisa langsung melakukan langkah-langkah perbaikan supaya kita bisa berproduksi lebih banyak lagi. Oke, dapat